akan terjadi chaos, kekacauan saat meninggalnya seorang pemimpin, dan ini pemimpin yang mencakup wilayahnya Mekah dan Madinah. Jadi kalau seorang Raja Saudi meninggal, kemudian terjadi chaos politik, ya, tapi banyak pengamat yang menilai jika Raja Salman meninggal dalam waktu dekat, maka sangat potensial terjadi kekacauan di Arab Saudi. Mengapa? Saudara sekalian rahimakumullah, pembahasan kita pagi hari ini seperti yang tadi sudah diumumkan berkaitan dengan Ensiklopedia Akhir Zaman. Sebenarnya Ensiklopedia Akhir Zaman ini nama sebuah buku, Pak. Buku yang ditulis seorang ulama dari Palestina, namanya Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad. Tapi intinya adalah apa yang kami sampaikan ini banyak berkenaan dengan kondisi akhir zaman, ya, kondisi di akhir zaman berdasarkan nas-nas sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya bahasan kita sangat luas sekali. Saya telah mempersiapkan kajian tentang ma'rifatuz zaman, mengenali zaman, yang terdiri dari 8 poin, ya. Dan sudah barang tentu tidak mungkin pagi hari ini kita selesaikan keseluruhan 8 poin itu, Pak. Tapi sebagai gambaran saja, 8 poin itu adalah: pertama, kita dewasa ini, umat Islam, sedang berada di babak paling kelam dalam sejarah umat Islam, ya. Yang kedua, kita umat Islam hari ini sedang berada di era di mana kaum muslimin mengekor kepada kaum Yahudi dan Nasrani atau the Western Civilization, peradaban Barat, ya. Tiga, kita berada di era penuh fitnah seperti sepotong malam yang gelap gulita. Itu bahasa Nabi demikian, ya. Dan ini masing-masing ada pembahasannya tersendiri. Yang keempat, kita berada di era di mana fenomena riddah merebak di tengah kaum muslimin, ya. Riddah itu artinya kemurtadan, Pak, ya. Jadi sedemikian dahsyatnya konspirasi musuh-musuh kita sehingga mereka tidak menghendaki umat Islam sekadar terjerembab dalam dosa kecil, bahkan dosa besar, tetapi mereka inginkan kita ini murtad dari agama kita, Pak. Dan sayang sekali tidak sedikit umat Islam hari ini sadar tidak sadar telah masuk ke dalam gejala riddah ini, Pak, gejala kemurtadan ini, ya. Yang kelima, kita berada di era di mana kaum muslimin dijadikan santapan yang diperebutkan oleh bangsa-bangsa lain. Ya, jadi kita seperti makanan yang begitu enak, lezat, ya, diperebutkan oleh bangsa-bangsa lain. Yang keenam, kita berada di era di mana musuh kaum beriman sudah tidak punya rasa takut akan kaum muslimin. Jadi mereka menganiaya, menzolimi, mengusir dari rumah kaum muslimin, bahkan membunuh tanpa rasa takut, ya. Yang ketujuh, kita berada di era di mana kaum muslimin terkena penyakit yang sangat mengerikan, namanya al-wahn. Penyakit ini lebih mengerikan daripada HIV AIDS, daripada hepatitis, daripada gejala gagal ginjal. Penyakit ini, kata Nabi, adalah penyakit hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan tidak suka, benci atau takut menghadapi kematian. Sedangkan yang kedelapan, kita berada di era di mana kalangan ar-ruwaibidah mendominasi urusan umum. Jadi urusan umum ini tidak didominasi oleh orang-orang yang amanah, orang-orang yang berilmu, tetapi kalangan ruwaibidah. Sahabat bertanya, "Ma huwa ruwaibidah ya Rasulullah?" Apa itu kalangan ruwaibidah? Kata Nabi, "Al-fuwaisiq yatakallam an amril 'amah."
Jadi orang-orang fasik, orang-orang bodoh yang diberi amanah untuk mengelola masyarakat luas, ya. Nah, ini semua ada dalilnya, Pak, dan tentu tidak bisa kita bicarakan pagi ini. Karenanya saya memilih pagi hari ini mengangkat tema era di mana kaum muslimin dijadikan santapan yang diperebutkan oleh bangsa-bangsa lain, ya. Hadisnya sebagai berikut. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Hampir-hampir bangsa-bangsa lain ghairul muslimin memperebutkan kalian umat Islam layaknya memperebutkan makanan yang berada di mangkok, ya. Faqala qailun wa min qillatin nahnu yawma idh, maka seorang laki-laki, seorang sahabat langsung bertanya, apakah kami umat Islam waktu itu berjumlah sedikit? Jadi bayangan dia, kalau umat Islam jadi makanan yang seperti makanan yang diperebutkan bangsa lain, tentunya makanannya sedikit dan yang memperebutkan banyak, ya kan? Bayangannya begitu. Sehingga dia langsung bertanya, apa karena umat Islam waktu itu berjumlah sedikit? Di luar dugaan, jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah, bal antum yawma idzin katsir walakinnakum ghutsa'un ka ghutsa'is sayl. Bahkan jumlah kalian umat Islam pada waktu itu sangatlah banyak, namun kalian seperti buih di genangan air, ya. Nah, jadi ini tema kita pagi hari ini, Pak, ya. Nubuwah Nabi Muhammad SAW dalam hadis ini jelas tampak kebenarannya pada masa kita dewasa ini. Berbagai bangsa ghairul muslimin hari ini secara agresif, ofensif, tanpa ragu mengeksploitasi negeri-negeri kaum muslimin. Dan pengertian mengeksploitasi bukan hanya sumber daya alamnya yang dieksploitasi, melainkan sumber daya manusianya pun di negeri-negeri Islam dieksploitasi. Ya, karenanya hari ini kita saksikan di berbagai negeri kaum muslimin yang kekayaan alamnya luar biasa, Pak, termasuk negeri yang kita cintai karena Allah, Indonesia ini, sekalipun kekayaan alamnya dahsyat, tetapi yang merasakan manfaat dari kekayaan alam itu bukan warga, ya, penduduk setempat, tetapi mereka-mereka yang datang dari negeri selain negeri Islam, ya. Saya teringat pernah diundang dakwah ke Newmont. Tahu Newmont, ya, Pak? Newmont itu di mana? Di mana? Di Sumbawa, ya, atau Lombok, ya. Nah, itu saya sudah selesai berdakwah di situ. Hari terakhir kami diajak melihat lokasi proyek, ya, proyek Newmont itu. Ternyata itu ada lubang, Pak, besar sekali, ya. Dan setiap harinya, ya, itu ratusan truk-truk besar, Pak. Rodanya lebih besar dari badan kita. Truk-truk besar itu mengangkut, ya, tanah bumi dari lubang itu, Pak, ya. Dan truk itu mesti mutar jauh karena jauh ke dalam mengambilnya. Nah, setelah diambil ini tanah ini, Pak, ini tidak kemudian diolah, diambil kekayaan alam dari tanah itu di sini di Newmont, tidak, tapi dibawa ke luar negeri, Pak. Di luar negeri sana baru kemudian diambil apa-apa kekayaan yang ada di dalamnya. Kemudian nanti luar negeri itu cuma memberikan laporan saja kepada Indonesia, ya, apa yang ada di dalamnya, gitu, ya. Itu setiap hari begitu, Pak. Jadi mereka yang mengambil manfaat dari bumi yang sudah mereka keruk itu, Pak. Ya, dan itu bukan hanya di Newmont, Pak. Di berbagai tempat-tempat proyek-proyek seperti ini berlangsung, ya, di negeri ini dan di negeri Islam lainnya pun demikian. Ya. Jadi kita tidak tahu apakah benar laporannya yang mereka ambil hanya tembaga misalnya begitu. Padahal boleh jadi ada emas, ya, boleh jadi ada nikel, boleh jadi ada
uranium barangkali, ya. Ini hal-hal yang mahal ini, tapi yang dilaporkan cuma tembaga misalnya begitu. Ya, itulah kecerdasan, kecerdikan, kelicikan mereka, dan itulah kebodohan kita, ya. Itu dari segi sumber daya alam. Dari segi sumber daya manusia pun demikian. Kita lihat, ya, manusia-manusia di negeri-negeri Islam yang berarti kaum muslimin itu diperbutkan, Pak, oleh bangsa-bangsa lain. Ada yang memperbutkannya dengan bendera kapitalisme, ada yang memperbutkannya dengan bendera sekularisme, ada yang memperbutkannya dengan bendera komunisme, ada yang memperbutkannya dengan bendera LGBT, ya. Jadi akhirnya kaum muslimin di berbagai negeri-negeri kaum muslimin tercabik-cabik, Pak, ya, terkotak-kotak ke dalam kotak kapitalis, komunis, liberalis, sekularis, ya, dan seterusnya, ya. Nah, jadi mengapa hal ini dapat terjadi dan terus berlangsung hingga saat ini dan entah sampai kapan, wallahu a'lam bissawab. Hal ini dapat terjadi dikarenakan kualitas umat Islam di masa kini tidak mencerminkan kuantitasnya, ya. Jadi jumlah kita di Indonesia ini, sebut saja Indonesia ini sekarang penduduknya berapa? 270 juta. Dan sebutlah umat Islam jumlahnya 230 juta dari 270 itu, ya. Nah, 230 juta ini secara jumlah, Pak, ini luar biasa, jumlah yang banyak sekali. Tetapi secara kualitas seolah-olah dari 230 juta itu barangkali yang kualitas muslim, apalagi yang kualitas mukmin, itu jangan-jangan tidak sampai, ya, 25 juta, Pak, ya, atau 40 juta atau 50 juta katakanlah begitu, ya. Terus yang lainnya bagaimana? Ya tadi, yang lainnya jadi muslim kapitalis, muslim liberalis, muslim komunis, muslim, ya, jadi muslim macam-macam, Pak. Ada lagi yang baru sekarang, muslim Nusantara, ya. Ya, padahal tidak pernah Allah menyuruh kita untuk memilih jenis Islam tertentu, tidak ada. Yang Allah suruh adalah wa qul ishhadu bi annana muslimun. Katakanlah, saksikanlah bahwa kami ini kaum muslimin. Tidak ada Al-Quran menyuruh kita menambahkan embel-embel tambahan. Apa itu muslim modern kah, muslim fundamentalis kah, muslim Nusantara kah? Ya tidak ada. Kita disuruh menyatakan saksikanlah kami ini kaum muslimin. Ya, titik, sudah. Menjadi muslim itu sudah luar biasa, Pak, ya. Sebab ajaran Islam ini sudah sempurna. Jika seorang muslim berpegang teguh kepada ajaran yang sempurna ini, maka si muslim ini akan mendekati kesempurnaan. Tidak mungkin sempurna, tidak ada manusia yang sempurna. Tetapi karena agama ini sempurna dan umat Islam berpegang teguh kepada yang sempurna, maka dia mendekati yang sempurna, ya. Seperti dulu generasi terbaik umat ini, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, ya, mereka ini dididik oleh manusia yang paripurna, manusia yang menjadi uswatun hasanah, menjadi suri tauladan, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan seorang sahabat pernah bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi yang paling cerdas, paling muda, paling cantik, ya. Ditanya, bagaimanakah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sama Aisyah dijawab dengan jawaban yang singkat, padat, ya. Apa jawabannya? Kana khuluquhu al-Qur'an. Akhlak Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran, ya. Jadi ingin tahu akhlak Nabi, bacalah Al-Quran, ya. Ingin tahu isi Al-Quran, lihatlah akhlak Nabi. Karena antara akhlak Nabi dan Al-Quran tidak ada jarak, tidak ada kesenjangan, benar-benar klop, begitu, ya. Nah, para sahabat itu langsung dibina, langsung ditarbiyah, langsung dididik, langsung dikader oleh Nabiullah Muhammad SAW, sehingga para sahabat pun muncul menjadi figur-figur yang istilahnya Qur'ani juga, begitu. Bahkan ada seorang ulama dari Mesir menulis satu bab dalam kitab beliau, judulnya Jailul Qur'anil Farid, generasi Qur'ani yang unik,
unik. Siapa mereka? Para sahabat, ya. Belum pernah ada lagi generasi umat Islam yang Qur'ani dan unik seperti para sahabat, ya. Tapi para sahabat itu dalam jumlah yang begitu banyak, sekaligus semuanya tampil sebagai Al-Quran yang berjalan di muka bumi, ya. Nabi kita dijuluki Al-Qur'anu yamshi alal ard, Quran yang berjalan di atas bumi. Sedangkan para sahabat dijuluki Al-Qur'anu yamshuna alal ard, Quran yang berjalan di atas bumi, ya. Makanya orang-orang kafir di zaman Nabi dan para sahabat hidup di muka bumi ini, baru ketemu saja dengan Nabi, baru ketemu saja dengan seorang sahabat, ya, kalau hatinya terbuka, mudah sekali dia menerima hidayah. Tapi kan hari ini antara kita dengan Al-Quran berjarak, ya Pak, ya. Quran itu belum ada di hati kita, belum ada di pikiran kita, belum ada di akhlak kita. Adanya di mana Al-Quran? Adanya di laci, di lemari, ya. Jadi berjarak dengan kita, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melukiskan umat Islam di era akhir zaman, termasuk kita sekarang ini, sebagai laksana buih di genangan air, ya. Mari kita pelajari buih, Pak. Buih itu setidak-tidaknya menurut kami ada 3 sifat. Sifat pertama, buih itu tidak berbobot, Pak. Ringan, ya. Ringan buih itu. Yang kedua, buih itu tidak berisi, kosong, tidak ada isinya, Pak. Jadi kalau kita pergi ke pantai, lihat ombak berdebur, ya, muncul buihnya, kita ambil, kita remas begitu, Pak. Lalu kita remas terus, kosong, Pak, ya. Walaupun dia menghiasi pemandangan, warna putihnya itu luar biasa, nikmat dilihat, ya. Tapi begitu dipegang, diremas, kita mengepal tangan kita, kosong, tidak ada isinya, Pak, ya. Lalu yang ketiga, ciri buih itu apa? Ikut gerakan arus air. Kalau airnya ke kanan, buih pun ke kanan. Kalau airnya ke kiri, buih pun ke kiri, ya. Atau dengan kata lain, tidak ada arah yang jelas, yaitu buih, ya. Nah, jadi apa solusi agar kualitas umat Islam dapat menjadi berbobot dan berisi dan terarah, ya? Saya memandang ada 2 solusi. Solusi pertama, diperlukan program tarbiyah syakhsiyah Islamiyah. Tarbiyah itu artinya edukasi, pendidikan, pembinaan, ya, pengkaderan, ya, pribadi muslim, ya. Terus yang kedua, perlu tarqiyah syakhsiyah Islamiyah. Tarqiyah itu artinya elevasi, Pak, peningkatan kualitas. Jadi di satu sisi ada edukasi. Nah, edukasi ini tujuannya apa? Supaya terjadi proses peningkatan kualitas, ya. Jadi saya sering menghadiri majelis seperti ini. Biasanya kalau sudah dibuka forum tanya jawab, ada saja orang yang bertanya, mau laki-laki, mau perempuan, mau bapak-bapak, ibu-ibu, yang mengawali pertanyaannya dengan kata-kata, "Ustaz, kita ini kan orang awam. Nah, bagaimana kita menghadapi situasi ini, ya?" Jadi kalimat "kita ini orang awam" ini kalimat yang kita harus tinggalkan, Pak. Jadi dengan kata lain, tidak ada di antara kita yang boleh merasa bangga punya jabatan jadi orang awam, Pak. Ya, kita harus pensiun jadi orang awam, Pak. Ya, dan itu bagaimana caranya? Tidak ada cara lain. Caranya harus talabul ilm, harus menuntut ilmu. Ya, karenanya Nabi Muhammad SAW menyatakan, barang siapa menempuh jalan untuk talabul ilm, ibarat dia sedang menempuh jalan menuju jannah, ya, menuju surga. Ya, kita semua kan ingin menuju surga, ya Pak. Ya, sepakat, Pak, kita mau menuju surga, ya. Karenanya seringkali majelis ilmu itu dijuluki sebagai, ya, taman-taman surga di muka bumi ini. Ya, sebelum kita sampai ke surga yang beneran, kita berada di majelis ilmu ini, berada di taman surga. Ya, sebab di majelis ilmu Allah Ta'ala akan datangkan para
para malaikat ya mendoakan rahmat dan ampunan Allah untuk mereka yang hadir di majelis ilmu untuk menuntut dan mengajarkan ilmu semata mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, jadi setiap muslim wajib menuntut ilmu, kemudian mengaktifkan ibadah, kemudian menampilkan akhlak mulia dan mengokohkan intima ulil Islam, komitmennya terhadap al-Islam ini ya. Jika 4 perkara ini bisa ditegakkan, bisa dilaksanakan pelan tapi pasti, kita akan menyaksikan umat ini mengalami proses ya elevasi Pak, peningkatan dari posisi yang tadinya awam menjadi posisi muslim, dari muslim menjadi mukmin, dari mukmin menjadi muttaqin dan seterusnya Pak. Syukur-syukur semua kita diterima Allah dalam barisan mujahidin fi sabilillah ya. Tentunya semua itu harus bermula dari proses menjadi apa Pak? Menjadi nama masjid ini Pak. Muhajirin ya. Kita semua harus berhijrah Pak. Hijrah, tinggalkan zulumatil jahiliyah, kegelapan jahiliyah ini menuju nurul Islam, cahaya al-Islam. Karena begitulah dahulu Nabi mendidik para sahabat, dan begitu pula generasi seperti para sahabat akan muncul kembali ya. Karenanya Allah Ta'ala abadikan dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 sebuah ayat yang sudah sering kita dengar tapi perlu kita kunyah-kunyah terus Pak. Apa kata Allah Ta'ala? Ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengubah keadaan satu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Jadi tolong perhatikan Pak, di sini ada kata kaum dan di sini ada kata anfus ya. Kaum itu artinya sekumpulan orang, kaum ya, kaum. Sedangkan anfus itu dari kata nafas, nafas itu diri-diri, satu pribadi-pribadi. Jadi tidak mungkin satu kaum ini berubah kondisinya kalau tidak diawali adanya diri-diri, pribadi-pribadi yang mengubah keadaannya masing-masing Pak ya. Jadi harus ibda binafsik, mulailah dari dirimu. Masing-masing kita harus berlomba-lomba fastabiqul khairat, terlibat dalam proses tarbiyah syakhsiyah Islamiyah, pembinaan, pendidikan, pengkaderan pribadi muslim agar mengalami tarqiyah syakhsiyah Islamiyah, elevasi pribadi muslim dari satu derajat ke derajat berikutnya. Nah, dalam sebuah hadis ya, setiap orang yang kuat imannya, kata Nabi SAW, maka syaitan akan kerdil di hadapannya. Kan musuh kita syaitan ya Pak, musuh kita ini syaitan. Allah Ta'ala mengabadikan dalam Al-Quran, inna syaitana lakum aduwan fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh, maka perlakukanlah syaitan sebagai musuh. Apakah musuh kita ajak jabat tangan Pak? Apa musuh kita ajak ngobrol? Apa musuh kita rangkul-rangkul? Kan tidak. Musuh itu kita apakan Pak? Kita lawan, bahkan kita bunuh ya. Nah, sedangkan musuh ini sudah menyatakan kebulatan tekadnya di hadapan Allah ya. Dia bilang apa? Kata iblis ya, iblis ini dedengkotnya syaitan ya Pak. Jadi komandannya syaitan itu iblis. Iblis sudah berbulat tekad di hadapan Allah ya. Ya Allah, karena engkau sudah menyatakan aku ini sesat, maka aku akan sesatkan hamba-hamba engkau ya. Aku akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan engkau tidak akan jumpai kebanyakan mereka pandai bersyukur. Kebanyakan mereka akan pandai kufur ya, karena hasil provokasi iblis dan hizbus syaitan, bala tentaranya, partai syaitan ya. Nah, jadi musuh kita ini syaitan Pak ya. Dan karena musuh kita ini syaitan, kita harus tahu apa kiatnya untuk menghadapi musuh ini. Nah, Nabi memberikan, innal mu'mina la yundi syayatinahu kama yundiya ahadukum ba'irahu fis safar. Sesungguhnya orang beriman akan sanggup menundukkan syaitan-syaitannya sebagaimana salah satu dari kalian sanggup menundukkan untanya ketika dalam
perjalanan, ya. Kalau sekarang kita tidak naik onta ya Pak, kita sekarang naik mobil, naik motor, ya kan. Kalau sama sekali kita nggak punya pengetahuan tentang bagaimana kita mengendalikan mobil kita, motor kita, bagaimana mungkin kita akan bisa mengendarainya. Nah begitu juga dengan dahulu zaman menggunakan onta, kuda, keledai sebagai alat perjalanan transportasi, maka Nabi mengatakan kemampuan seorang mukmin menundukkan setannya ibarat kemampuannya menundukkan ontanya, ya. Nah dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, inni la anzuru ila syayatinil insi wal jinni qad farru min Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kata Nabi khusus mengenai sahabat yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu an, sungguh aku melihat syaitan dari kalangan manusia dan jin itu lari dari Umar bin Khattab. Masya Allah Ta'ala, ya Pak. Jadi Umar bin Khattab itu sedemikian sadis. Tahu sadis Pak? Sabar dan disiplin, ya, itu sadis, ya. Jadi Umar bin Khattab itu sadis Pak. Dia sabar dan disiplin menghadapi syaitan, sehingga dia jalan sendiri saja itu syaitan lari Pak. Baik syaitan dari kalangan manusia maupun syaitan dari kalangan jin. Dalam hadis yang lain kata Nabi, walladzi nafsi biyadihi ma laqiyaka syaitanu qat salikan fajjan illa salaka fajjan ghaira fajjik. Demi yang jiwaku ada dalam genggamannya, kata Nabi, demi Allah maksudnya, syaitan tidaklah menemui engkau Umar sama sekali ketika engkau melewati suatu jalan, melainkan syaitan kala itu akan mencari jalan yang lain selain jalanmu. Masya Allah. Jadi Umar itu tidak perlu macam-macam Pak menghadapi syaitan. Dia jalan saja sendirian Pak. Itu syaitan kalau sudah melihat Umar melewat jalan itu, lebih baik syaitan menyingkir saja, ya. Ini kualitas para sahabat Pak, seperti itu, ya. Jadi jangankan harus sekian orang menghadapi satu syaitan. Ini Umar sendirian, syaitan berkumpul saja bubar Pak perkumpulannya, majelisnya bubar. Ya, karena mereka takut sekali dengan Umar yang begitu sabar dan disiplin menghadapi syaitan. Kalau kita zaman sekarang, yang terjadi sebaliknya Pak. 5 orang muslim, laki-laki semua, jalan di malam hari, malam Jumat, lewat suatu kuburan, ada suara, itu 5 muslim tuh lari semua Pak. Gitu, padahal belum lihat setannya, ya. Alangkah jauhnya perbedaan kita dengan, ya, khairul qarn, sebaik-baik generasi para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Dan yang seperti ini Pak, di kalangan para sahabat itu bertaburan mentalitas seperti ini. Kita ambil contoh kisah Rib'i bin Amir, seorang diri diutus oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, seorang sahabat juga, untuk menemui panglima Persia Rustum namanya. Dan panglima Persia ini terkenal legendaris dan ditakuti Pak, ya. Ingat dulu sewaktu Nabi dan para sahabat berjuang di Jazirah Arab, ada 2 superpower Pak. Di sebelah barat ada Romawi, di sebelah timur ada Persia. Nah, jadi Persia ini suatu ketika di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin ditaklukkan oleh umat Islam. Maka Umar bin Khattab mengutus komandan bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu untuk membawa pasukan ke tepi negeri Islam berbatasan dengan Persia. Tapi sebelum terjadi apa-apa, ya, adalah kebiasaan umat Islam mengirim duta terlebih dahulu kepada pihak musuh, ya. Dalam hal ini Sa'ad bin Abi Waqqas memilih sahabat Rib'i bin Amir radhiyallahu an untuk pergi menemui panglima Persia Rustum. Maka seorang diri berangkatlah Rib'i mengendarai kudanya melewati padang pasir. Ternyata dari kejauhan Rib'i sudah melihat tendanya Rustum. Dari mana dia tahu itu tendanya Rustum? Karena di depan tenda itu, di depan pintunya sudah digelar karpet panjang, karpet kehormatan untuk menerima tamu, ya. Karpetnya panjang, ya. Nah, ketika Rib'i mendekati karpet itu, dia mau turun dari kudanya, tapi dia dapati karpet itu panjang sekali Pak. Sedangkan dia sudah lelah berkuda.
Buat apa dalam rangka menghormati karpet harus turun jalan kaki, makin lelah kan? Akhirnya sama Rib'i apa yang dia lakukan? Ya sudah, dia naiki saja karpet itu dengan kuda-kudanya. Bahkan dia ingin kalau bisa dia masuk langsung dengan kudanya ke dalam tenda itu lewat pintu itu. Tapi pintunya pendek. Tidak mungkin kuda itu bisa masuk ke dalam pintu itu. Akhirnya dia turun. Begitu dia mau masuk tenda itu, ternyata pintunya dibuat rendah, Pak. Sehingga terpaksa kalau mau masuk lewat pintu itu harus menunduk, ya. Nah, kata Rib'i dalam hatinya, Panglima Persia ini pintar juga dia. Dia mengharuskan kita Muslim untuk tunduk kepada dia sebelum apa-apa. Ya, sedangkan dia yakin yang namanya ruku, tunduk, sujud itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikerjakan? Dia kelilingi tenda itu, dia cari pintu lain, barangkali ada pintu yang lebih tinggi. Ternyata tidak ada, Pak. Dia harus lewat pintu itu. Nah, tapi tidak kehilangan akal Rib'i bin Amir. Dia masuk lewat pintu itu, dia membungkukkan badannya, tapi dia masuknya mundur, Pak. Ya. Sehingga di dalam Rustum, Panglima Persia yang musyrik, yang penyembah berhala api itu, Pak, harus menerima hal yang lebih pantas buat dirinya dari seorang Muslim tenimbang bungkukan ruku dari seorang Muslim kepada dia. Ini sudah 1-0, Pak. Ini perang urat saraf ini, ya. Nah, begitu masuk, dia saksikan pemandangan seorang laki-laki di tengah tenda sedang berbaring santai di atas sebuah sofa, Pak. Sementara semua laki-laki lain berdiri mengelilingi dia memegang tombak dengan badan tegap. Yakin Rib'i, ini pasti Rustum yang di tengah ini. Ini yang lainnya adalah apa? Pengawal-pengawalnya. Ya, tapi kan zaman itu belum ada Facebook, Pak, belum ada Instagram, jadi tidak tahu wajahnya Rustum macam mana. Akhirnya sama Rib'i dia tanya orang yang berdiri di sampingnya yang memegang tombak, hal anta Rustum, apa kamu Rustum? Maka orang ini menggelengkan kepala, la, bukan. Dia tanya yang sebelahnya lagi, hal anta Rustum, atau barangkali kamu Rustum? La, kata yang kedua. Dia mau tanya yang ketiga yang di sebelahnya lagi. Rustum sudah kehilangan sabar. Dia berdiri lalu dia mengatakan, ana Rustum, madza turid ya Arab? Akulah Rustum, apa yang kau inginkan wahai Arab? Maka sambil tersenyum kata Rib'i, oh rupanya saya sedang berhadapan dengan suatu bangsa, suatu kaum yang sudah kalah sebelum berperang. Masya Allah, ya. Ini diplomasi canggih ini, ya. Dari mana anda tahu itu? Dari kenyataan ini, kata Rib'i. Tidak ada satu kaum bisa mengalahkan kaum lain kalau diantara kaum itu saling menyembah satu dengan lainnya. Itu, ya kan? Terus akhirnya dia bertanya, memangnya engkau membawa pesan apa? Maka dijelaskan oleh Rustum 3 perkara. Kata Rustum yang pertama, ibta'athanallahu linukhrijan nas min ibadatil ibad li ibadati rabbil ibad. Sesungguhnya kami umat Islam diutus Allah ke muka bumi ini, ke dunia ini, untuk mengeluarkan manusia dari penghambaan kepada sesama hamba untuk hanya menghamba kepada Rabb segenap hamba. Ini pertama. Yang kedua kata Rib'i, ibta'atanallahu linukhrijan nas min dayiqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah. Kami umat Islam diutus Allah ke muka bumi untuk mengeluarkan manusia dari sempitnya kehidupan dunia menuju lapangnya kehidupan dunia dan akhirat. Lalu yang ketiga kata beliau, ibta'athanallahu linukhrijan nas min jawril adyani ila adlil islami. Kami umat Islam diutus Allah ke muka bumi ini untuk mengeluarkan manusia dari kezaliman berbagai agama menuju keadilan Islam. Masya Allah, ya. Selesai pembicaraan, dia tinggalkan tenda. Belum jauh dia melangkahkan kudanya, seseorang memanggil dia. Ternyata yang memanggil ini salah seorang pengawalnya, ya, Rustum. Dia bilang, hai Arab, sebentar, saya mau bicara sama kamu. Ada apa? Ya kan? Saya mau tanya, bagaimana caranya menjadi Muslim?
Maka ditanya sama Rib'i, siapa yang mau jadi muslim? Saya, katanya. Oh, yang benar, kamu mau jadi muslim, ya. Apa kamu sudah minta izin sama Rustum? Nah, ini pintar ini Rib'i, ya, diuji dia, ya. Apa kamu sudah minta izin sama Rustum, panglimamu? Kata dia, buat apa aku minta izin kepada dia untuk menentukan jalan hidupku, sedangkan aku lahir dari rahim ibuku saja, Allah Ta'ala tidak menanyakan, ya, pendapat ibuku dan ayahku, ya kan? Masya Allah. Jadi tauhid sudah masuk ke dalam hati si orang ini, Pak. Nah ini, Pak, ini sosok, ya, para sahabat seperti itu, Pak. Ya, jangankan mereka panjang lebar menjelaskan taklim seperti saya sekarang ini harus setengah jam, 1 jam, tidak. Ya, beberapa kalimat saja sudah mampu masuk ke dalam hati sanubari seorang musyrik, ya kan, untuk kemudian tersingkap, ya, penutup hatinya dan menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, untuk pagi hari ini saya cukupkan segini saja dulu, ya, bahasan kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tidak membuat bapak dan ibu makan tidak kenyang, tidur tidak nyenyak, ya kan, tetapi malah membangkitkan semangat. Dan sebelum saya akhiri, saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk memperluas dan memperdalam ilmu seperti yang tadi saya amanahkan. Mari kita terlibat dalam proses tarbiyah syakhsiyah Islamiyah dengan saya merekomendasikan untuk membaca buku-buku sebagai berikut, Pak. Ini buku-buku sangat penting, ya, dalam rangka memahami ilmu akhir zaman. Salah satunya adalah buku karya Syekh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad. Beliau ini ulama dari Palestina, Pak. Beliau menulis kitab judulnya Ensiklopedia Akhir Zaman. Ini terjemahan, ya, judul aslinya lebih panjang lagi, Pak. Al-Mawsu'atu fil Fitani wa Malahim wa Asyratus Sa'ah. Artinya ensiklopedi, ya, fitnah-fitnah, peperangan-peperangan dan tanda-tanda akhir zaman. Itu sebenarnya judul lengkapnya, ya. Kenapa saya merekomendasikan buku ini? Karena buku ini menurut hemat saya buku tentang ilmu akhir zaman yang paling komprehensif dan sistematis, Pak. Lengkap di dalamnya menerangkan tentang alamatus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat, baik alamatus sughra maupun alamatul kubra, tanda-tanda kecil maupun tanda-tanda besar. Bahkan ketika menjelaskan tanda-tanda besar yang jumlahnya hanya 10, Syekh Al-Mubayyad memberanikan diri melakukan ijtihad, ya. Ijtihad itu artinya melakukan hipotesa bagaimana tertib urutan 10 tanda itu, mana yang lebih dahulu, apakah Dajjal, apakah Isa alaihissalam, apakah Ya'juj wa Ma'juj, apakah matahari terbit dari barat, ya. Ini tanda-tanda yang 10 itu, Pak. Ada lagi buku negeri-negeri akhir zaman. Ini juga buku Masya Allah, isinya hadis-hadis di mana Nabi sebutkan di akhir zaman ada negeri-negeri tertentu yang disebut namanya, ya. Ada negeri Syam, ada negeri Yaman, ada negeri Irak, ada negeri Persia, ada negeri Khurasan, ya, ada negeri Hind itu India, ya. Ini negeri-negeri di akhir zaman. Ada lagi 400 hadis akhir zaman, ya. Ini kita perlu miliki dan pahami karena ini hadis-hadis semuanya sudah dipilih, diseleksi, hanya yang ada yang hasan minimal, sahih maksimal, ya. Lalu ada misteri Dajjal akhir zaman, lalu ada kita berada di akhir zaman. Bismillah. Alhamdulillah, di sini sudah ada beberapa pertanyaan tertulis. Saya bacakan pertanyaannya. Yang pertama, apakah as-sa'ah yang di Mekah adalah tanda kiamat, Ustaz? Ini saya tidak paham nih pertanyaannya. Apakah as-sa'ah yang di Mekah adalah tanda kiamat, Ustaz? Lewat dulu, ya. Yang kedua, viral di bulan Januari kemarin bahwa tanah Arab menjadi hijau. Apakah juga tanda kiamat? Iya. Jadi memang ada hadis Nabi menyebutkan bahwa sebelum kiamat terjadi, maka jazirah Arab, tanah Arab itu akan menjadi hijau, ya, dan bahkan mengalir air-air, ya, sungai-sungai mengalir, ya, dan kemudian yang tadinya coklat serba padang pasir menjadi hijau karena banyak tumbuh-tumbuhan, ya, yang hadir di tanah Arab. Jadi ini memang min alamatis sa'ah, di antara tanda-tanda sudah dekatnya hari kiamat. Lalu pertanyaan yang ketiga, Muhammad bin Salman mengubah Arab Saudi menjadi liberal. Bagaimana benteng syariah umat Islam lagi, Ustaz? Mungkin maksud pertanyaannya,
kemana lagi umat ini harus mencari benteng begitu ya, kalau seandainya di negeri yang ada Mekah Madinahnya sudah seperti itu. Ya pada hakikatnya memang apa yang terjadi sekarang ini juga sudah digambarkan oleh Nabi SAW, bahwa ya akan tiba masanya di mana Islam ini menjadi gharib, menjadi asing, bahkan di tempat awal mula dia munculnya, sebagaimana di awal mula munculnya pun asing ya. Al-Islam badal Islam gharib wasfasayakunu ghariban fatuba lil ghuraba. Islam itu awal mula datang asing dan kelak nanti akan menjadi asing lagi, maka beruntunglah orang-orang yang terasingkan. Jadi artinya apa yang dikerjakan oleh MBS ini mengubah Arab Saudi mengarah kepada liberal, ya karena memang dianya orang liberal ya. Dan yang paling penting kita fahami adalah hadirnya MBS ini boleh jadi termasuk diantara antisipasi perubahan zaman, karena Nabi SAW menyatakan bahwa kemunculan Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpinnya kaum beriman di akhir zaman, yaitu Al-Mahdi, berkaitan erat dengan terjadinya kekacauan di negeri yang ada haramainnya, ada Mekah dan Madinahnya. Ya, hadisnya berbunyi yakunu ikhtilafun 'inda mauti khalifah, akan terjadi chaos, kekacauan saat meninggalnya seorang pemimpin, dan ini pemimpin yang mencakup wilayahnya Mekah dan Madinah. Jadi kalau seorang raja Saudi meninggal kemudian terjadi chaos politik ya, maka itu tanda sudah dekatnya jadwal hudur Al-Mahdi, hadirnya pemimpin umat Islam Al-Mahdi ya. Nah, kita selama ini kalau mendengar ada kematian seorang raja Saudi, kita tidak pernah dengar ada terjadi chaos Pak, kekacauan. Tapi banyak pengamat yang menilai jika Raja Salman meninggal dalam waktu dekat, maka sangat potensial terjadi kekacauan di Arab Saudi. Mengapa? Karena yang dia gadang-gadang menjadi calon penggantinya adalah anaknya Muhammad bin Salman. Padahal ya, Raja Salman ini masih punya saudara walaupun lain ibu tapi satu ayah ya, yang masih hidup. Dan dulu amanah dari pendiri kerajaan Arab Saudi adalah kepada anak-anaknya dia sampaikan wasiat, selagi anak-anakku ini masih hidup hendaknya ya tahta kerajaan ini berpindah tangan dari anak ke anak. Selesaikan dulu semua anak, baru kemudian nanti level cucu boleh menjadi raja. Nah, Muhammad bin Salman ini kan level cucu. Ya, kalau seandainya Raja Salman meninggal, kemudian Muhammad bin Salman naik menjadi raja, tentunya pamannya yang masih hidup, konon masih ada 2 orang Pak, ya, itu tidak akan tinggal diam. Ya, maka potensial terjadi kekacauan. Nah, kalau kekacauan itu muncul, ya dalam hadis itu diisyaratkan, ya itulah saat akan datangnya hadirnya Al-Mahdi. Ya. Jadi di satu sisi itu memang situasi yang sangat mengkhawatirkan, tapi di lain sisi kalau dikaitkan dengan hadis nubuah tentang hudurul Mahdi, kehadiran Mahdi, justru itu pertanda kita harus standby untuk kehadiran Amirul Mukminin fi akhir zaman, ya pemimpin orang beriman di akhir zaman. Dan jika memang itu terjadi, ya apa yang kita harus kerjakan? Pertama, kita harus paham dulu bahwa Al-Mahdi ini sosok yang tidak mudah untuk dideteksi Pak. Ya, karena Allah Ta'ala memang memelihara identitas Al-Mahdi ya. Jadi Al-Mahdi itu tidak akan muncul jauh-jauh hari Pak, tetapi kemunculannya itu dalam bentuk sebuah peristiwa istimewa yang terjadi di depan Ka'bah. Peristiwa apa itu? Pembaiatan paksa. Jadi Al-Mahdi itu nanti menjadi pemimpin karena dibaiat paksa oleh sejumlah orang yang kata Nabi jumlahnya mirip seperti pasukan perang Badar, ya 313 orang.
Dan orang-orang ini orang-orang alim, orang-orang soleh yang bersepakat untuk membaiat laki-laki yang mereka yakini adalah Al-Mahdi, ya. Dan orang-orang ini datang ke Mekah tanpa kesepakatan, tanpa rencana, tapi Allah takdirkan mereka hadir bersamaan, ya, dengan niat yang sama, mencari laki-laki yang bisa meredam semua fitnah-fitnah yang sedang berkembang di dunia. Dialah Al-Mahdi. Nah, ketika mereka dapati Al-Mahdi di depan Ka'bah, maka orang-orang ini meminta Al-Mahdi untuk mengulurkan tangannya untuk dibaiat. Tetapi Al-Mahdi menolak, ya. Kenapa dia menolak? Karena Al-Mahdi adalah orang beriman yang imannya emas, Pak. Imannya sejati, ya. Dan ciri orang beriman yang sejati tidak punya ambisi ketamakan ingin menjadi pemimpin. Jadi sekalipun sudah ada 313 orang alim, orang soleh ingin membaiat beliau, tapi beliaunya menolak karena khawatir dengan pesan Nabi. Nabi pernah berpesan, al-imaratu fitnatun fid dunya wa nadamatun wa khizyun fil akhirah. Jabatan posisi kepemimpinan itu berpeluang menjadi sumber fitnah di dunia dan sumber penyesalan dan kehinaan di akhirat. Maka dia menolak. Jadi Al-Mahdi tidaklah seperti kebanyakan orang zaman sekarang, Pak, yang amat sangat haus kekuasaan, haus kepemimpinan, ya, sehingga nggak layak jadi pemimpin pun kita dipaksa melihat wajahnya di berbagai tiang listrik, di berbagai pohon, ya, di dinding-dinding, di pojok-pojok jalan, padahal kita sendiri nggak kenal dan kita tidak tahu menahu, bahkan kita menganggap apa ya dia layak menjadi pemimpin. Tapi ini sudah ada 313 orang alim, orang soleh bersepakat ini laki-laki yang pantas jadi pemimpin, itu pun dia menolak, ya. Dan penolakannya ini dibalas dengan lebih keras lagi. 313 orang ini meminta dia untuk mengulurkan tangannya sampai dikatakan, kalau engkau tidak menerima baiat kami akan pukul tengkukmu. Nah, istilah memukul tengkuk ini istilah kami akan bunuh engkau, ya. Yubayyunahu wa huwa karihun. Akhirnya mereka membaiatnya dengan Al-Mahdinya tidak merasa suka dengannya. Jadi dibaiat paksa, Pak, ya. Nah, itu satu alasannya. Alasan kedua, kenapa Al-Mahdi dibaiat paksa? Karena Al-Mahdi tidak tahu dirinya Al-Mahdi. Begitu. Mengapa demikian? Skenarionya karena Allah ingin memelihara Al-Mahdi. Kalau Al-Mahdi sudah tahu dirinya Al-Mahdi, tentu orang lain bisa tahu dia Al-Mahdi. Kalau orang lain bisa tahu Al-Mahdi yang mana, tentu musuh-musuh juga tahu siapa Al-Mahdi jauh-jauh hari. Kalau musuh sudah tahu Al-Mahdi yang mana, diapakan kira-kira, Pak? Hah? Diapakan? Iya, dibungkus. Ya, dibungkus, diucek-ucek, dilempar ke tong sampah, kan? Karena musuh nggak suka dengan kebangkitan Islam. Nah, jadi itulah sebabnya Al-Mahdi muncul dalam bentuk pembaiatan paksa, ya, di depan Ka'bah. Tidak lama setelah dibaiat, ada seorang penguasa zalim dari Syam mengirim pasukan untuk memerangi Al-Mahdi dan orang yang berbaiat pada Al-Mahdi. Dan pasukan itu sudah bergerak dari Syam, sudah melewati Madinah, mau menuju ke Mekah. Di antara Madinah dan Mekah, tiba-tiba pasukan ini dibenamkan ke dalam bumi oleh Allah Ta'ala. Nah, berita pembenaman pasukan ini tersiar ke seluruh dunia Islam, kaum muslimin. Maka kaum muslimin yang faham, yakinlah sudah hadirnya Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpin orang beriman di akhir zaman. Dan kata Nabi, fa idza ra'aitumuhu fabay'uhu walau habwan ala thalji fa innahu khalifatullah al-mahdi. Jika kalian sudah melihat kehadiran Al-Mahdi, maka berbaiatlah dengan Al-Mahdi sekalipun harus merangkak-rangkak di atas salju, karena sesungguhnya dialah khalifatullah Al-Mahdi. Jadi kita rame-rame diharuskan untuk mendatangi Al-Mahdi dan membaiatnya, Pak, karena dia pemimpin kita, ya. Jadi istilahnya dia ini the certified leader, pemimpin yang dapat sertifikasi langsung dari Allah dan Rasulnya, Pak, untuk jadi pemimpin orang beriman di akhir zaman. Ya, tidak ada manusia lain yang dapat sertifikasi dari Allah dan Rasul untuk menjadi pemimpin. Ya, makanya saya heran dengan orang banyak sekarang, ya, mencari-cari pemimpin yang nggak
ada sertifikasinya dari Allah dan Rasulnya, terus sibuk menghabiskan waktu ya, mengusung si inilah, mengusung si itulah, ya kan, padahal jadwal kedatangan Al-Mahdi tampaknya tidak lama lagi, Pak. Maka jauh lebih penting kita mempersiapkan diri menjadi calon-calon Safful Mahdi, barisan Al-Mahdi atau Jaishul Mahdi, pasukan Al-Mahdi. Dengan cara apa? Dengan cara kembali tadi, Pak, tarbiyah syakhsiyah Islamiyah, membina diri pribadi muslim, dan tarqiyah syakhsiyah Islamiyah, mengangkat, mengelevasi posisi kita, derajat kita di mata Allah agar sampai kepada derajat menjadi jundullah, tentara Allah, Pak. Kalau kita sudah jadi tentara Allah, tentunya Allah dengan mudahnya akan menggerakkan kita untuk bisa berbaiat kepada pimpinan dari Hizbullah, partai Allah itu, Pak, yaitu Al-Mahdi. Sepakat, Pak? Sepakat? Ya, walaupun rambut sudah putih, ya kan, semangat kita, Pak, ya. Ya, gabung dengan Al-Mahdi, ya, insyaallah taala. Baik, kemudian ada pertanyaan lagi, apakah perang Ukraina versus Rusia merupakan cikal bakal perang dunia ketiga? Kita nggak ada pusingnya, Pak, dengan perang dunia ketiga. Buat kita perang dunia ketiga itu nggak ada ceritanya. Mau terjadi kayak nggak terjadi kayak nggak penting, Pak. Ya, karena berdasarkan hadis-hadis nubuah, yang paling penting kita ikuti adalah skenario Allah yang diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam hal ini memang ada perang besar yang akan terjadi di akhir zaman, tapi itu tidak ada istilah di dalam hadis-hadis Nabi yang dikaitkan dengan negeri yang namanya Ukraina kah, Rusia kah, tidak. Yang ada istilah Malhamah Kubro. Ya, Malhamah Kubro itu perang besar, Pak. Tapi perang itu jelas antara pihak kaum muslimin di satu sisi dan Rum di sisi lain. Rum itu kalau sekarang itu Eropa, ya, di sisi lain, ya. Dan kapan itu terjadi? Dia hanya terjadi jika sudah hadirnya Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpinnya kaum beriman di akhir zaman, yaitu Al-Mahdi. Ya, jadi Al-Mahdi nanti akan memimpin kita rame-rame melawan Rum dalam Malhamah Kubro. Ya, soal perang dunia ketiga ini, ya saya terus terang nggak tertarik untuk membicarakannya, karena kalaupun terjadi ya sudah, biarkan saja. Ini kan asygiliz zalimin bizalimin, orang-orang zalim lawan orang-orang zalim, apa pula urusan kita dengan mereka, begitu, ya. Paling-paling kita mengikuti dalam kaitan dengan mempersiapkan diri menghadapi dampaknya, itu saja. Tapi dalam kaitan dengan harus berpihak ke salah satunya, tidak ada urusan kita, ya. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian ada lagi pertanyaan, kebangkitan Islam pernah tahun 1924 di zaman Turki Utsmani. Bukan kebangkitannya, ini berakhirnya, ya, kepemimpinan Islam pada tahun 1924, yang waktu itu umat Islam diwakili oleh Kesultanan Utsmani Turki. Lalu dia bertanya lagi, setiap 100 tahun akan muncul mujaddid sesuai hadis Nabi. Siapakah pembaharu itu? Apakah Imam Mahdi atau siapa, Ustadz? Keruntuhan Kesultanan Utsmani Turki, ya, di mana setelah runtuh maka umat Islam menjadi laksana anak-anak ayam kehilangan induk, kehilangan pimpinan, ya. Dan bahkan Allah Ta'ala mentakdirkan selanjutnya yang memimpin dunia ini Barat, Eropa, Amerika, yang tiada lain adalah kaum al-Yahud wan Nasara, ya. Dan sekarang kita berada di bawah kepemimpinan mereka, ya, suka tidak suka, ya, mau mengakui atau tidak, Yahudi Nasrani sekarang sedang Allah izinkan berlaku semena-mena di muka bumi ini. Tapi benarlah memang ada hadis Nabi mengatakan fi kulli ra'si mi'atus sana atau mi'atu am, di setiap awal 100 tahun akan muncul seseorang yang Allah takdirkan menjadi mujaddid, yang memperbaharui, ya, vitalitas kehidupan beragama umat Islam ini. Dan kalau saya cenderung pada pendapat Syekh Mubayyad, penulis kitab Ensiklopedia Akhir Zaman, di mana beliau cukup kuat dugaannya, keyakinannya bahwa mujaddid berikutnya yang dinanti-nantikan oleh umat ini adalah Al-Mahdi, ya. Mengapa demikian? Karena situasi zaman sudah sampai kepada era globalisasi. Era globalisasi ini artinya segala sesuatu ditakar dengan penilaian kelas internasional, Pak. Sudah tidak ada masalah yang terjadi di satu wilayah nggak ada hubungan dengan wilayah lain, semua sudah saling kait berkait, Pak. Sudah jaringannya jaringan
kepemimpinan global, ya. Bahkan kita sadar musuh kita ini elit-elit global, Pak. Seperti Bill Gates dan kawan-kawan, itu musuh kita sekarang, Pak. Musuh kita ini bukan yang kelas ranting, kelas cabang, ya kan? Tetapi yang di sana, Pak, itu musuh kita yang sesungguhnya, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, karenanya mujaddid yang harus tampil haruslah mujaddid yang levelnya pun level kelas dunia, kelas global. Dan itu yang pantas siapa? Al-Mahdi. Sebab hadisnya juga mengatakan, ubasyirukum bil mahdi yub'atsu fi ummati ala ikhtilafin minan nas wa zalazil fayamla'ul arda qistan wa adlan kama muliat jawran wa zulman. Artinya, kuberitakan kabar gembira dengan diutusnya Al-Mahdi ke tengah-tengah umat ini pada saat terjadi banyak perselisihan antar manusia, satu. Kedua, gempa-gempa berlangsung, ya, baik gempanya itu natural, alami, maupun gempa man-made, buatan manusia, ya. Harus diketahui, Pak, sekarang ini gempa ada yang merupakan efek dari senjata rahasia pihak elit global, Pak. Ya, dalam hal ini mereka punya yang namanya HARP, ya. HARP itu kepanjangannya kurang lebih sebuah alat yang bisa merekayasa bencana alam, Pak. Merekayasa bencana alam, ya. Dan kenapa mereka lakukan ini? Karena mereka merasa diri mereka digdaya. Mereka merasa mereka berhak playing God, bermain sebagai Tuhan, menentukan bencana di sini, bencana di sana, begitu, ya. Sesuka hati mereka karena teknologi canggih. Jadi teknologi canggih mereka buat sedemikian rupa, mereka pilih saja di negeri mana mau terjadi gempa, berapa magnitudonya, skala Richternya. Tapi intinya adalah kalau mereka nggak suka, ya sudah, mereka datangkan bencana di situ sebagai pelajaran kepada yang tidak mau nurut dengan sistem dunia sekarang, yang lebih pantas disebut sistem Dajjal ini, Pak. Ya, Dajjalnya belum keluar, tetapi sistem dunianya sudah berkelakuan seperti Dajjal. Dajjal itu kan kelakuannya nanti kalau sudah keluar, dia akan menyatakan dirinya Rabb, Tuhan. Siapa yang tunduk pada dia dikasih surga, siapa yang tidak mau tunduk dikasih neraka, ya. Nah, ini sistem Dajjal sekarang juga mirip. Siapa yang mau tunduk kepada sistem Dajjal dikasih fasilitas, kemudahan, dan lain sebagainya. Tapi negeri yang tidak mau tunduk pada sistem Dajjal, ya, dikasih bencana, ya, dikasih banjir, dikasih gempa, ya. Nah, jadi Nabi bersabda, ku beritakan kabar gembira dengan diutusnya Al-Mahdi saat satu, perselisihan antar manusia menjadi-jadi, dua, banyak gempa berlangsung, baik gempa alami maupun gempa bikinan manusia, dan yang ketiga, Al-Mahdi akan penuhi bumi secara merata dengan keadilan setelah sebelumnya bumi dipenuhi secara merata dengan kezaliman, ya. Dan sekarang kita sedang menyaksikan bumi ini dipenuhi secara merata dengan kezaliman. Setuju, Pak? Atau Bapak ingin mengatakan, oh enggak Ustadz, di mana-mana keadilan sedang tegak, ya? Kalau Bapak berpikiran gitu, saya sarankan tolong wudu, ya. Jangan-jangan Bapak tadi sholat subuh nggak wudu sehingga nggak bisa membedakan mana yang adil, mana yang zolim, ya kan? Sekarang ini kezoliman luar biasa, Pak, ya. Apa nggak zolim namanya? Rakyat sudah menanti-nanti si pembunuh ini nanti ujung-ujungnya dihukum mati, kan? Oh, keluar vonisnya hukum mati, gembira rakyat. Nggak taunya boleh dicoba 10 tahun dulu sebelum dihukum mati. Sakit hati kita, ya. Ini kezoliman, Pak. Padahal ayatnya jelas, al-anfu bil anfi wal udhunu bil udhuni was sinnu bis sinni wan nafsu bin nafs, ya. Ini hukum Allah, ya. Telinga dibalas telinga, hidung dibalas hidung, ya kan? Jiwa dibalas jiwa. Itu hukum kisos, Pak. Hukum kisos itu bukan hukum yang biadab, itu hukum Allah Ta'ala. Mau bilang Allah biadab, ya terserah, Anda akan berhadapan dengan Allah, begitu. Nah, jadi demikian, ya, Pak. Jadi kita tidak tahu kapan Al-Mahdi akan muncul, tetapi Syekh Mubayyad, saya mengutip pandangan beliau, menduga kuat mujaddid berikutnya yang sepantasnya mengisi perjalanan sejarah umat Islam sekarang ini adalah Al-Mahdi. Karena level masalahnya yang dihadapi umat ini sudah bukan level lokal, nasional, regional, tapi sudah level global, Pak. Musuh ini sudah merancang berbagai kejahatan mereka
di level global, ya kayak kemarin. Saya tidak mau menyebutnya pandemi, saya cenderung menyebutnya plandemi, karena direncanakan Pak, itu wabah itu direncanakan, ya, sedemikian rupa sampai perencanaan itu sudah mencakup bagaimana caranya mengubah cara berpikir umat Islam agar sholat berjamaahnya tidak menjadi sholat berjamaah yang sesuai sunnah Nabi. Jadi jangan kita kira itu nggak ada kaitannya Pak, kaitannya erat, ya. Allahu a'lam bissawab. Kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana cara menghilangkan penyakit al-wahan, Ustaz? Jadi tadi al-wahan itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut menghadapi kematian. Bagaimana kita menghilangkan penyakit wahan ini? Hakikatnya untuk mengatasi penyakit wahan ini, kita orang beriman lagi-lagi harus kembali memahami bagaimana cara pandang yang Qur'ani, bagaimana cara pandang yang nabawi, yang sesuai dengan sunnah Nabi, ya. Contoh, silakan Anda catat, ada ayat bunyinya begini. Maaf. Ada ayat surat Al-Ankabut ayat 64, Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun." Apa artinya? Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan sekedar senda gurau dan main-main, dan sungguh negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, seandainya mereka mengetahui, ya. Jadi kita orang beriman ini Pak harus mempunyai sikap mental sebagaimana digambarkan dalam ayat ini, bahwa kita mensikapi kehidupan dunia ini sekedar sebagai tempat kita bersenda gurau, bermain-main, ya kan. Sementara kehidupan yang sebenarnya nanti di akhirat, yang karenanya berbagai kegiatan kita di dunia ini haruslah dalam rangka memastikan kehidupan sebenarnya kita nanti di akhirat itu aman. Jangan dibalik, jangan sibuk mengamankan kehidupan sekarang yang padahal senda gurau dan main-main, ya, dengan cara anak dipastikan harus S1, S2, S3, es krim dan seterusnya, ya kan, supaya aman di dunianya, supaya punya pekerjaan yang bagus, supaya gajinya bagus, supaya uang pensiunnya bagus, tapi nggak ada kejelasan akhiratnya bagaimana. Nah, kita orang beriman ini harus mendahulukan, ya, darul akhirah daripada darud dunya. Ya, darud dunya ini sesuatu yang pasti kita lewati Pak, tapi negeri akhirat ini belum ada kepastian kita nanti di mana di situ, ya. Karenanya ada seorang sahabat namanya Utsman bin Affan radhiyallahu an. Suatu hari ditemukan oleh beberapa orang sahabat sedang berdiri di dekat makam seseorang sambil menangis terseduh-seduh hingga jenggotnya basah. Nah, para sahabat ini bertanya, "Ya Utsman, mengapa engkau menangis sedemikian rupa? Padahal kalau kita sedang duduk dalam majelis Rasul dan Rasul membicarakan surga neraka, kita menangis semua. Sedangkan kami enggak melihat engkau menangis di majelis itu sehebat engkau menangis sekarang." Apa jawab Utsman? Dia bilang, "Aku sedang merenungi orang yang ada dalam makam ini, karena aku teringat pesan Nabi yang mengatakan, ya, innal qabra manzilatun min manazilil akhirah." Sesungguhnya kuburan adalah terminal dari terminal-terminal kehidupan di alam akhirat. Barang siapa yang di terminal pertama merasakan kesenangan, maka di terminal-terminal berikutnya dia akan merasakan kesenangan yang lebih hebat lagi. Tapi barang siapa yang mengalami kesengsaraan di terminal pertama, maka dia akan mengalami kesengsaraan yang lebih dahsyat lagi di terminal-terminal selanjutnya. Itulah yang membuat aku menangis terseduh-seduh. Ya, nah jadi saudaraku rahimakumullah, kita harus membiasakan untuk menghayati bahwa kehidupan kita yang sebenarnya nanti Pak, ya, dan ini kita harus seriuskan bagaimana menyiapkan bekal-bekal kita untuk aman di sana nanti, bukan bekal di dunia ini. Makanya itu definisi cerdas oleh Nabi pun demikian, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas kata
Nabi adalah orang yang banyak berhati-hati menghitung-hitung amal perbuatannya, dan dia banyak berkarya untuk kehidupan setelah kematiannya, bukan untuk kehidupan sebelum kematiannya. Kalau kita kebanyakan kan bicara tentang kesuksesan di masa tua, gitu ya Pak, ya, di masa tua agar menjadi orang yang tenang hidupnya, yang senang hidupnya. Padahal masa tua ini masih di dunia Pak, ya. Apa gunanya senang di masa tua kalau di akhiratnya menderita, ya. Karenanya Ali bin Abi Thalib sampai menyatakan kalimat yang terkenal, idza matan nas istayqadha, bila manusia meninggal dunia, saat itulah dia bangun dari tidurnya, ya. Jadi kita sekarang sedang mimpi semua nih Pak, ya. Mimpi kita berbeda-beda, ada yang mimpi menyenangkan, ada yang mimpi menderita, ya kan, beda-beda, tapi yang jelas masih mimpi ini Pak. Nanti begitu kita meninggal, kita terbangun, kita tersadarkan, alhamdulillah cuma mimpi, begitu, ya. Nah, jadi cara mengatasi penyakit al-wahan adalah jangan terlalu sibuk dengan urusan dunia, tetapi sibuklah dengan urusan akhirat. Dan karenanya ada ayat juga agar kita menjauhi orang-orang yang sifatnya ahlud dunia, yang pencinta dunia. Itu harus kita jauhi Pak, karena khawatir kita ketularan menjadi pencinta dunia juga, begitu. Baik, kemudian bagaimana ciri-ciri Al-Mahdi Ustaz? Tadi sudah saya singgung bahwa Al-Mahdi itu seorang laki-laki yang kemunculannya secara tiba-tiba dalam bentuk pembaiatan paksa di depan Ka'bah yang diikuti dengan pembenaman pasukan yang mengejar-ngejarnya dari arah Syam, yang dibenamkan Allah di antara Madinah dan Mekah, ya. Kalau itu sudah terjadi, berarti Al-Mahdi sudah hadir. Kita tidak perlu sibuk memikirkan Al-Mahdi itu hidungnya mancung atau tidak, ya kan, rambutnya keriting atau lurus, ya kan. Itu sifatnya secondary Pak, itu sampingan saja, ya. Tapi yang harus kita pahami adalah hadis-hadis Nabi tentang kejadian-kejadian apa yang terjadi bersamaan dengan hudur Al-Mahdi, karena itu yang nanti akan memastikan bahwa ini sosok Al-Mahdi atau tidak, gitu. Dan jangan tentunya percaya dengan mereka-mereka yang mengatakan bahwa Al-Mahdi itu si fulan, nggak ada, ya. Jangankan orang lain, Al-Mahdi saja nggak tahu dirinya Al-Mahdi, bagaimana mungkin kita bisa tahu Al-Mahdi itu yang mana, begitu, ya Pak. Itu barangkali semua pertanyaan tertulis ini sudah saya jawab, ya. Wallahu a'lam bissawab. Ada lagi barangkali? Ya, saya sudah dapat isyarat agar kita mengakhiri saja Pak, ya. Kita cukupkan untuk hari ini, ya. Sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khairan atas perhatian Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan apa yang kita ikuti hari ini menjadi ilmu bermanfaat dunia dan akhirat. Mari kita tutup dengan doa yang disunnahkan Nabi kita, doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.